Setelah adanya pemberitaan sebelumnya tentang PP 53 tahun 2010 yang tertulis bahwa kedisiplinan pegawai negeri sipil harus benar-benar ditaati. Menanggapi pemberitaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan angkat bicara. Saat ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, Dr. Andes Suwata, MSI, mengatakan terkait penegakan disiplin di lingkungan Dikpora Magetan, utamanya guru, sudah ada ketentuan bersama. Sesuai PP 53 tahun 2010 bahwa penjatuhan sanksi apabila adanya ASN yang melanggar akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan mulai ringan, sedang hingga berat, itu ada ketentuannya. Pihaknya menambahkan dari ketentuan yang tertuang di dalam PP 53 tahun 2010 itu apabila tidak masuk kerja sekarang dikumulatifkan, yang mana selama 1 tahun tercatat tidak masuk kerja melebihi ketentuan tanpa adanya keterangan yang jelas akan diberi sanksi pemberhentian. Pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dan kepada setiap kepala sekolah apabila terdapat guru yang tidak masuk harus adanya izin yang jelas secara tertulis yang diberikan kepada atasannya. Saya sampaikan terkait dengan mungkin tulisan kemarin juga secara umum ya, biar nanti opininya itu masyarakat itu apa itu ada kejelasan ya. Jadi kalau terkait dengan penegakan disiplin di lingkungan dinas pendidikan, utamanya tentang guru karena jumlahnya banyak, kita sudah sesuai ketentuan. Setiap guru yang melakukan pelanggaran, baik sedang maupun berat, kita proses sesuai ketentuan. Sesuai dengan PP 53 2010 bahwa penjatuhan sanksi apabila ada ASN itu ada PNS dan P3K yang melanggar akan kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan. Kan dari mulai ringan, sedang, berat itu ada ketentuannya kewenangan penjatuhan. Dan selama ini alhamdulillah sudah berjalan. Kalau yang misalkan ada yang melakukan kesalahan, misalkan ringan itu seperti tidak masuk kerja, misalkan tidak masuk kerja, kalau misalkan terbukti tidak masuk kerja tanpa izin, ada ketentuan yang sampai mulai 5 hari sampai dengan paling tinggi 45 hari yang itu bisa diberhentikan. Tapi alhamdulillah kalau yang sampai begitu tidak ada gitu. Tidak ada yang sampai ada penghentian, dan itu kan sekarang ketentuannya itu di PP 53 itu sekarang kan tidak masuk kerja itu kan dihitung kumulatif, tidak kok putus-putus. Kalau aturan yang dulu misalkan tidak masuk kerja 10 hari katakanlah harus sudah kena sanksi, tapi karena kalau dulu tidak kumulatif, ketika tidak masuk 2 hari kemudian masuk itu sudah putus, gugur. Sekarang enggak dihitung kumulatif. Dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak masuk berapa hari yang tanpa keterangan yang jelas, dan itu sudah kita sampaikan kepada seluruh jajaran, kepada kepala sekolah, supaya setiap ada guru yang akan melakukan tidak masuk kerja katakanlah harus ada izin secara tertulis kepada atasan langsung. Kalau guru bisa kepala sekolah, kalau kepala sekolah kepala dinas pendidikan. Kemudian yang di jenjang SD kita punya pengawas, kita sampaikan kepada pengawas kalau ada guru atau kepala sekolah yang tidak masuk kerja tanpa izin, ya harus disampaikan alasannya apa. Kalau sampai lebih dari katakanlah dari 3 hari katakanlah ada ketentuannya, apalagi nanti sekalipun diputus-putus akhirnya kumulatifnya, oh indikasi ini guru sering tidak masuk tapi tidak terus menerus, harus dilaporkan. Itu nanti kemudian kita tindak lanjuti, lakukan pemeriksaan, dan kita selalu menyampaikan supaya kepada teman-teman PNS itu, termasuk sekarang ada P3K, kedisiplinan itu menjadi utama. Dan saya minta sekolah kalau sepanjang jam kerja tidak sampai ada yang kosong. Di masa COVID ini, di masa COVID memang ada kebijakan WFH 50%, tapi diatur sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Prinsip harus tetap ada yang masuk 50%. Gantiannya bisa diatur di lembaganya masing-masing. Kecuali kalau di satu sekolah itu karena ada kasus COVID, memang beberapa tempat kemarin
karena kasus COVID satu klaster sekolah, mungkin orang menyebar klaster sekolah gitu, ya itu di semua libur sampai sesuai dengan petunjuk tim kesehatan harus berapa hari libur. Rata-rata kemarin 10 hari misal 2 minggu, menyesuaikan dengan kasus di wilayahnya masing-masing. Kalau izin itu yang dengan tertulis izin ya, izin tidak masuk itu 2 hari, paling lama 3 hari apabila itu luar kota ya. Kita akan sesuaikan acaranya apa. Kalau mungkin bisa ditempuh hanya 2 hari ya maksimal 2 hari. Kalau tidak bisa ya kita beri toleransi. Misalkan suatu ketika ada yang kepala sekolah itu izin keluar pulau karena orang tuanya meninggal. Nah tentu kita ya harus berikan toleransi lah. Batasan kalau pulang pergi itu berapa hari kita sesuaikan. Tapi kan ada surat izin resminya. Ya kita toleransi. Masa orang tuanya meninggal izin terus tidak diperbolehkan malah diberi sanksi yang kan enggak pas. Yang begitu itu kita sesuaikan dengan jarak tempuh yang mereka melakukan izin itu mana. Kemudian kalau yang lain kan kita arahkan cuti, guru kan boleh cuti, sama seperti PNS yang lain. Kemarin ada yang hajatan mengajukan cuti, misalkan cuti itu maksimal bisa 6 hari, tapi kita usahakan tidak 6 hari terlalu lama, yang 4 hari lah, sekalipun aturannya boleh. 1 tahun kan 12 hari. Di kesempatan yang berbeda, Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan apabila terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa izin yang jelas akan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan bisa sampai diberhentikan dan sudah beberapa orang telah menerima sanksi pemberhentian. Ya, nanti kalau yang bersangkutan bolos dan sekarang absennya apa itu pakai selok ya. Jadi saya kemarin misalkan ada alasan, ada yang gaptek ya di dinas tertentu, laporan ke saya ada gaptek, yo diajari gitu ya. Ada 2 orang seingat saya yang gaptek itu ya, tapi dia rajin setiap hari masuk tapi manual ya. Tapi setelah diajari ya bisa gitu ya. Kalau yang bersangkutan bolos ya nanti ada sanksinya ya, ada sanksinya. Sanksinya sampai diberhentikan. Saya sudah beberapa orang yang diberhentikan. Sebenarnya sedih ya. Tetapi karena yang bersangkutan ini sering bolos dan diakumulasi setahun itu 53 ya enggak salah. Ya, jadi ada akumulasi itu. Kalau dulu kan zaman dulu itu berturut-turut. 3 bulan berturut-turut tidak masuk itu diberhentikan. Nah pegawai negeri teman pinter, nanti pas 3 bulan kurang 2 hari mlebu, baru gak mlebu neh gitu, nggak bisa gitu. Nah sekarang enggak, sekarang akumulasi. Ya ketentuan sekarang ini akumulasi memenuhi berapa hari tidak masuk, udah bisa diberhentikan. Kalau yang bersangkutan memenuhi syarat pensiun, saya minta untuk mengajukan berhenti aja dengan hak pensiun. Akan lebih bijaksana daripada nggak masuk. Jadi hak-haknya dia tetap dapat taspen, tetap dapat pensiun. Syaratnya itu usia 50, masa kerjanya 20. Dua-duanya harus terpenuhi. Ya, usianya harus 50, masa kerjanya 20 tahun. Kalau yang bersangkutan usianya 50 tahun tapi masa kerjanya masih 15 tahun dan bisa. Ya, harus terpenuhi dua-duanya. Eva Wawa, Trans TV mengabarkan.